Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yeni Nurdiana, guru SMK Negeri 2 Tuban. Kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang segitiga restitusi. Pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tuban ini, saya dibimbing oleh fasilitator yaitu Ibu Dewi Horaisin Saleh, SPD MPD, dan pengajar praktik yaitu Ibu Yuyun Sriwahyuni SPD. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di sisi lain, Gosen juga mengatakan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Setelah mengetahui apa itu restitusi, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan cara untuk menanamkan disiplin positif sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian juga untuk menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin menjadi murid merdeka, serta menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin lingkungannya. Tahapan di dalam segitiga restitusi yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya yaitu untuk mengubah identitas anak dari anak orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Dalam menstabilkan identitas ini, kita bisa menyampaikan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian tahap kedua bisa kita lihat dari sisi sebelah kiri yaitu validasi tindakan yang salah. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita bisa menyampaikan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tahapan yang ketiga yaitu di sisi segitiga sebelah kanan, yaitu menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan keyakinan ini, maka kita bisa mengetahui hal-hal yang mereka inginkan. Dengan cara misalkan kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian bisa juga dengan kamu ingin menjadi orang seperti apa, sehingga di sini nanti akan memunculkan motivasi intrinsik dari murid, sehingga muncullah solusi-solusi yang dia ciptakan sendiri dengan penuh kesadaran. Nah, kali ini ada 2 kasus yang akan saya bahas. Skenario kasus yang pertama yaitu pada saat mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12 telah dimulai kurang lebih 5 menit. Tiba-tiba datang seorang murid dengan tergopoh-gopoh. Taufik mengetuk pintu, mengucapkan salam dan meminta maaf karena telah datang terlambat. Hal ini dilakukan tidak hanya sekali, namun telah berkali-kali. Temannya pun sudah hafal dengan kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, guru mata pelajaran berinisiatif untuk memanggil Taufik untuk mencari tahu akar permasalahannya dan membantu penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Gimana? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan sederhana. Beberapa waktu yang lalu kita sudah Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
minta pada saat istirahat pertama kita ngobrol sedikit ya berkaitan dengan, silakan duduk. Kita lanjutkan ya. Jadi teman-teman mohon, kalau kita sudah kita sepakati ya, setiap paginya kita masuknya jam berapa? Jam 7. Jadi kalian sebelum jam 7 minimal maksimal lah ya 5 menit itu sudah berada di kelas ya. Jadi mohon diperhatikan supaya kita tidak terlambat, artinya tidak tergesa-gesa. Kalau kita tergesa-gesa di dalam menerima materi pun juga tidak nyaman. Assalamualaikum. Silakan duduk Mas Taufik. Gimana? Tadi kan Bu Yeni sudah minta kamu untuk datang menemui Bu Yeni karena pagi tadi Mas Alfa dan Mas Taufik ini terlambat ya. Kalau boleh tahu ya, di sini berapa kali sampai terlambat sekolah? Sudah enggak terhitung. Sudah nggak terhitung. Baik, nah tidak ada masalah ya, kita manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Bu Yeni pun juga seringkali terlambat ya, masuk kelas karena ada kegiatan atau lain sebagainya. Tapi kita semua pasti punya solusi untuk perbaikan. Nah, apa sih yang menjadi alasan Mas Taufik kok tadi katanya terlambatnya sudah tidak terhitung? Alasannya apa? Bangunnya kesiangan terus. Bangunnya kesiangan terus. Baik. Lalu kenapa kok bisa sampai kesiangan? Saya kalau di sekolah kan kerja. Pulangnya kerja itu selalu larut malam. Larut malam. Terus setelah itu apakah langsung pulang atau ada kegiatan lain setelah kerja? Ya terkadang nongkrong sama teman-teman dulu. Nongkrong dulu. Baik. Sehingga jam tidurnya kurang ya. Pada saat sampean kerja kemudian ditambah lagi nongkrong. Nah, ini akan membuat lamanya istirahatnya jadi berkurang ya kan, sehingga itu nanti bangunnya juga siang. Nah, di sana orang tua membangunkan apa enggak sampai terlambat itu, kira-kira orang tua juga membangunkan apa enggak? Membangunkan Bu. Cuman sayanya aja habis dibangunkan terus ketiduran lagi. Ya. Nah, Mas Alfa kan sudah tahu ya, sebenarnya sudah kelas 3. Masih ingat ya keyakinan yang ada di sekolah atau bahkan keyakinan yang ada di kelas? Kira-kira keyakinannya apa yang ada, yang sudah kita pernah buat di kelas? Salah satunya apa? Masuk kelas belum jam 7. Oke, berarti kita harus disiplin ya, karena jam masuk sekolah ya atau mulai pembelajaran itu adalah mulai jam 7 pagi. Nah, sehingga kita pun juga harus siap di kelas supaya apa? Kalau sampean datanya terlambat ini nanti akan apa ya, tergesa-gesa, akhirnya menerima materi pun juga tidak nyaman. Nah, kira-kira dari keyakinan yang sudah kita buat ya atau bahkan sekolah buat itu adakah solusinya supaya Mas Taufik ini tidak terlambat lagi di pembelajaran? Kalau solusi mungkin saya buat alarm yang lebih dari 2. Kemudian ada lagi Kalau habis kerja mungkin saya kurangi lah nongkrong setelah kerja. ya, mungkin ada lagi Sudah sih. itu aja ya. Jadi satu, alarmnya lebih dari satu, walaupun bapak ibu juga membangunkan tetapi kita ketiduran lagi. Nah, pas dianya juga sudah berangkat kerja, sampai bisa memasang alarm lebih dari satu. Kemudian yang kedua yaitu tadi mengurangi jam nongkrong ya. Kita kan hanya 5 hari ya sekolahnya, sehingga banyak waktu lah, mungkin nongkrongnya bisa dirubah polanya pada saat hari Jumat atau Sabtu, sehingga tidak mengganggu di jam sekolah gitu ya. Kira-kira
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Al-Fauzan, kelas 12 BCP 4. Setelah mendapatkan bimbingan dari Bu Yeni dengan metode segitiga restitusi, saya dapat menyelesaikan masalah yang selama ini saya hadapi dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus 2. Sebelum pembelajaran, Bu Yeni terbiasa mengecek kehadiran murid kelas 12 BDP 2. Ternyata di hari itu ada yang tidak masuk, yaitu Iis. Berdasarkan informasi dari teman sekelas, ia tidak masuk tanpa keterangan sudah hampir 1 minggu. Padahal akhir-akhir ini banyak tugas dari Bapak Ibu guru. Bu Yeni selaku guru mata pelajaran sekaligus sebagai ketua program keahlian pemasaran menjadi penasaran mengapa Iis tidak masuk selama itu. Sehingga saat Iis masuk, Bu Yeni langsung memanggil Iis untuk mencari informasi dan berupaya membantu memecahkan masalahnya dengan praktik segitiga restitusi. Sebelum kita mulai pelajaran, saya cek dulu kehadirannya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Iis. Nah, itu apa keterangannya? Apa? Jadi dia belum ngirim surat ya? Belum. Berapa hari? Ya, 1 minggu. 1 minggu. Wow, lama ya. Apakah ada yang teman-teman sudah coba datang ke rumahnya? Sudah. Ya. Kenapa, Mbak Hesti? Katanya Ngumpet aku. oh, anaknya ngumpet Ya. nggak mau nemuin kamu. Baik, terima kasih ya, informasinya nanti akan coba kita tindak lanjuti ya. Jadi saya harapkan kalian kerja kelas 3 diupayakan kehadirannya ini full sehingga tidak ketinggalan materi maupun teori. Karena semester genap nanti kan kita adakan apa? Uji LSD maupun UKK ya. Sehingga supaya kamu lebih mantap di dalam mempersiapkannya. Assalamualaikum Bu Yeni. Salam. Silakan dulu Mbak Is. Bu Yeni kenapa mencari saya? Ya, tadi saya titip pesan ya ke temanmu kalau Mbak Is suruh ngomong Bu Yeni. Mbak Is tahu kenapa Bu Yeni panggil? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, kemarin itu kan pada saat pelajarannya Bu Yeni, saya absen. Siapa yang tidak masuk? Ternyata Mbak Is nggak masuk. Dan kata teman-temanmu sudah hampir 1 minggu tidak masuk. Nah, tidak masuk sekolah itu bukan hal yang salah. Bu Yeni pun juga pernah tidak masuk kerja, tetapi harus ada keterangannya ya. Jadi Mbak Iis harus kirim surat. Kenapa kok tidak masuk? Karena sakit kah? Atau izin? Atau apa keterangannya? Jadi jangan tanpa keterangan ya. Kalau boleh tahu selama seminggu tidak masuk itu kenapa? Karena aku udah mobil sama lagi. Terus? Karena pada saat itu bapak yang masih bilang katanya nggak mau beli sama saya. Gitu ya. Jadi bapakmu sudah tidak mau membiayai sekolah lagi sehingga sampai juga berpikir oh ya sudah saya berhenti sekolah saja gitu. Iya. Oke, terus otomatis kalau kamu sering nggak masuk tugas-tugasnya kan juga terlewat atau ketinggalan dengan teman-temanmu. Iya betul seperti itu. Iya. Tugas yang terlewat ya. Nah, Mbak Iis masih ingat keyakinan kelas kita itu seperti apa yang pernah kita buat bersama-sama di kelas? Masih Bu. Apa? Yang pertama sering masuk sekolah, sama sering tugas sekolah. Jadi kita disiplin ya kalau sekolah, kemudian apa namanya mengerjakan tugas juga tepat waktu. Baik, nah kira-kira Mbak Iis sadar ya kalau yang Mbak Iis lakukan itu salah? Biasa Bu. Iya, berarti apa upaya Mbak Iis untuk memperbaiki kesalahannya? Pertama membantu bapak biar biaya sekolah, sama membantu ibu jualan buat nambah uang sekolah. Terus mencari informasi tentang pelajaran yang diberikan oleh bapak ibu guru, Terus sama minta keringanan ke sekolah. tidak ke sekolah. Jadi tadi ya
Yang pertama supaya kamu tetap sekolah. Tapi Mbak Iis intinya masih semangat untuk sekolah kan? Iya masih. Nah, karena kamu masih semangat sekolah, berarti tadi saya satu, merayu bapak supaya tetap dibiayai. Yang kedua apa? Membantu ibu untuk berjualan sehingga uangnya bisa dipakai untuk biaya sekolah. Kemudian yang ketiga tadi apa? Mencari informasi terkait tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru dan otomatis harus segera apa? Diselesaikan atau dikerjakan. Kira-kira Mbak Is akan melakukan atau memperbaiki kesalahannya ini mulai kapan? Insya Allah mulai hari ini. Mulai hari ini. Bener, salaman dulu ya sama Bu Yeni. Semangat ya. Kan Mbak Is ini kan sudah kelas 3 ya. Jadi Eman ya kalau misalkan harus putus sekolah. Nanti boleh Bu Yeni main ke rumahmu untuk home visit? Ya boleh. Boleh ya. Jadi Bu Yeni pengen bicara ketemu dengan orang tuamu terkait hal ini. Setidaknya bapak ataupun ibu harus tetap semangat ya untuk mensupport Mbak Iis agar tetap sekolah. Supaya apa? Nanti Mbak Iis bisa lulus dengan lancar. Karena tinggal 1 semester lagi kamu sudah di akhir kelas 3. Iya. Gitu ya. Iya. Kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, silakan. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswidayu Ninese, kelas 12 BDP 2. Setelah mengikuti kegiatan segitiga restitusi bersama Bu Yeni, saya mendapat pencerahan bahwa setiap permasalahan pasti ada solusinya. Dan saya juga bersemangat bersekolah agar menjadi orang yang lebih baik dan sukses di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan tentang praktik segitiga restitusi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk selalu melakukan praktik baik dan menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.